Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Sipa dengan NIM 2286206185. Perwakilan dari kelompok 7 dengan nomor absen 12, mata kuliah psikolog, dosen pengampu Ibu Siti Nurhayati, MPD Hukum. Saya di sini ingin mereview jurnal tentang inteligensi, kognisi, dan metakognisi. Abstrak. Pendidikan menjadi salah satu modal bagi seseorang agar dapat berhasil dan mampu meraih kesuksesan dalam hidupnya. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan kegiatan belajar dari gagasan. Perencanaan dalam waktu tertentu. Peserta didik merupakan objek yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Penelitian strategi guru dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak usia 5-6 tahun di Taman Kanak-kanak Al-Ijtihad Samarinda. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah guru di Taman Kanak-kanak Al-Ijtihad Samarinda. Urusan masalah adalah bagaimana strategi guru dalam mengembangkan kemampuan kognitif anak usia dini. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi yang digunakan guru dalam mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi guru adalah mengembangkan kemampuan kognitif anak. Menuntut agar guru memiliki kreativitas dalam metode pembelajaran yang bervariasi setiap harinya. Pendahuluan. Kemampuan pengembangan kognitif bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir anak agar dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam osialitif pemecahan masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika matematikanya dan pengetahuan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, pengelompokan serta mempersiapkan perkembangan kemampuan berpikir teliti. Teori kognitif Piaget yang dimana konstruksi pengetahuan anak berasal dari apa yang dilihat dan dipahami melalui pembiasaan di lingkungannya. Kemampuan kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengetahui sesuatu, artinya mengerti, menunjukkan kemampuan untuk menangkap sifat, arti, atau keterangan mengenai suatu serta mempunyai gambaran yang jelas terhadap hal tersebut. Perkembangan kognitif sendiri mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memahami suatu kognitif. Seringkali diartikan sebagai kecerdasan berpikir. Kognitif adalah pengertian yang luas mengenai berpikir dan mengamati. Jadi, merupakan tingkah laku yang mengakibatkan orang memperoleh pengaturan atau yang dibutuhkan untuk menggunakan pengetahuannya. Metode penelitian. Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif fokus terhadap investigasi kualitas hubungan, aktivitas, situasi, dan material. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif di mana sering tempat, kondisi, dan situasinya sebagai data langsung. Serta peneliti memiliki peran sentral sebagai kunci dari keseluruhan instrumen yang ada atau key instrument. Penelitian kualitatif pada dasarnya adalah pengumpulan data dari objek yang empiris melalui studi kasus, pengalaman personal, pendekatan natural, introspektif, kisah nyata, interview, observasi, pendekatan historis, interaksional, penelusuran melalui teks visual yang masing-masing menjelaskan permasalahan dari sebuah kehidupan individu, kelompok, komunitas, maupun organisasi, misalnya sejarah, biografi, gender, kelas sosial, etnis, dan sebagainya. Hasil dan pembahasan. Peserta didik tidak pernah lepas dari belajar, baik di sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat. Kemampuan kognitif sangat diperlukan peserta didik dalam pendidikan. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik.
kita ketahui bahwa peserta didik merupakan objek yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, sehingga perkembangan kognitif sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam sekolah. Dalam perkembangan kognitif di sekolah, guru sebagai tenaga pendidikan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan interaksi edukatif dan pengembangan kognitif peserta didik. Perlu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang perkembangan kognitif pada anak didiknya. Orang tua juga tidak kalah penting dalam kognitif anak karena pengembangan dan pertumbuhan anak dimulai di lingkungan keluarga. Namun, sebagian pendidik dan orang tua belum terlalu memahami tentang perkembangan kognitif anak, karakteristik perkembangan kognitif, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah perkembangan kognitif anak. Saat pembelajaran dimulai, guru harus membuka dengan berdoa, bermain, dan kebutuhan aktivitas yang menyatu di dunia anak. Sebelum guru memulai pembelajaran, guru memperkenalkan anak dengan lingkungan sekitar sekolah dan membuat rancangan kegiatan pembelajaran setiap harinya. Guru juga memberikan informasi tentang cara melakukan kegiatan belajarnya kepada anak. Guru juga merangsang dan memotivasi anak agar anak dapat menyelesaikan kegiatan belajar dan pada hasil kegiatan peneliti dan melakukan penelitian langsung kepada guru, yaitu guru kelas B di Taman Kanak-kanak Al Ijtihad. Di sana peneliti mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh guru, yaitu seperti guru memberikan arahan belajar anak dan diikuti oleh anak. Kognitif dikemukakan oleh beberapa pakar yang ahli pada bidangnya, seperti Ausubel, Jean Piaget, Brunner, dan Wertheimer, dan Max Wertheimer, atau Wolfgang Kohler dan Kurt Koepka merumuskan sebuah teori Gestalt. Belajar menurut teori Gestalt adalah fenomena kognitif. Peserta didik mulai melihat solusi setelah memikirkan problem. Ketika solusi muncul, maka akan mendapatkan wawasan tentang solusi problem yang dihadapi. Perkembangan kognitif pada anak terjadi mulai urutan yang berbeda. Tahapan ini membantu menerangkan cara anak berpikir, menyimpan informasi, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Media yang digunakan dalam pengembangan kognitif anak taman kanak-kanak pada dasarnya merupakan media yang tidak berbahaya dan menyenangkan. Akan tetapi, di banyak pengalaman lapangan, seorang guru jarang memanfaatkan fungsi ini secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tugas yang diemban guru sebagai perancang belajar adalah sangat rumit karena berhadapan dengan dua variabel di luar kontrolnya, yaitu cakupan isi pembelajaran yang telah diterapkan terlebih dahulu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, dan anak yang membawa serangkaian kemampuan awal, sikap, dan karakteristik perseorangan lainnya ke dalam situasi pembelajaran. Kesimpulan dari pembahasan di atas, strategi guru dalam mengembangkan kemampuan anak usia 5 tahun sampai 6 tahun sudah dilaksanakan dengan baik oleh guru di Taman Kanak-kanak Al Ijtihad. Pertama, guru membuat rancangan pembelajaran dan menyiapkan tempat atau setting tempat, menyiapkan bahan ajaran sesuai dengan perkembangan anak, menstimulus anak dalam kegiatan, memberikan reward pada anak, serta memberikan penilaian kepada anak. Seperti yang diketahui, pengembangan kemampuan kognitif anak meliputi 3 hal, yaitu berkaitan dengan pengetahuan umum dan sains. Pengembangan kognitif berkaitan dengan konsep, bentuk, warna, ukuran, dan pola, serta pengembangan kognitif yang berkaitan dengan konsep lambing, bilangan, dan huruf. Maka, guru perlu strategi dalam mengembangkan kegiatan bermainnya yang dapat merangsang anak untuk mengasah kemampuannya. Pembelajaran bagi anak usia dini dalam mengembangkan kemampuan kognitifnya dengan kegiatan uji coba, yaitu sains. Bermain sosial seperti bermain peran atau bermain kelompok, dan bermain game. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi yang tepat dalam setiap kegiatan belajar yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan tahap perkembangan, keutuhan, serta minat belajar anak.
Demikian review jurnal dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.